Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi ya hari ini dalam acara Mitra Tani. Ya, tentunya di kesempatan kali ini kita akan berbincang, membagikan ilmu kepada para pemirsa, utamanya di bidang pertanian. Khusus di episode hari ini pemirsa, kita berada di Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, di sini ada yang namanya GKWT pemirsa, atau Gabungan Kelompok Wanita Tani, yang beliau bersama tim bisa mengembangkan pembudidayaan selada hidroponik. Wah, luar biasa ya, dan ternyata sudah mendapatkan berbagai penghargaan juga. Tentunya ilmunya pasti bisa bermanfaat untuk Anda, jadi pastikan Anda menyimak program Mitra Tani edisi pembudidayaan selada hidroponik di Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, yang tentunya bersama saya, Wahid Arifudin. Selamat menyimak ya. Baik saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah berada di dalam sekretariat dari GKWT di Desa Bolon ya, Kecamatan Colomadu. Tentunya kita sebelum nanti melihat proses pertanian hidroponik, kita ngobrol terlebih dahulu ya dengan Bapak Mulyanto selaku Kepala Desa di Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, dan Ibu Mutmainah ya, ini selaku Ketua dari Gabungan Kelompok Wanita Tani Sumber Lestari Desa Bolon, Kecamatan Colomadu. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik kabar hari ini Bapak Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah kami bisa ya bertemu dan diperkenankan hadir untuk berbincang-bincang juga ya, dan dari MTA TV tentunya ingin belajar terkait dengan pembudidayaan hidroponik yang ada di Desa Bolon. Ini baik Pak Mul, sebelum nanti kita lihat-lihat di lahan ya, sebenarnya untuk pemprakarsaan dari kelompok wanita tani ini ceritanya seperti apa Pak Mul? Baik, berawal dari keinginan Ibu Mutmainah bersama kami untuk awalnya pengen mengelola sampah. Kemudian kita punya inisiatif untuk mengumpulkan ibu-ibu, terutama di lingkungan terdekat, yaitu di RT sini ada sekitar 5 orang ibu-ibu kita kumpul. Kemudian karena kami juga punya kenalan bermitra baik dengan PPL Colomadu, akhirnya beliau berkenan hadir di pertemuan berikutnya. Setelah itu kami dari situ diajari bagaimana cara menanam. Kemudian setelah diajari cara menanam, awalnya itu dari belajar bagaimana menanam kangkung di dalam media tanam yang namanya itu tisu. Kemudian setelah tumbuh dengan baik, akhirnya oleh istri itu hasil itu kemudian dibuat status dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ akhirnya ada keinginan dari ibu yang lain, kelompok yang lain, Bu aku ya diajari gitu. Nah, kemudian dari situ kita sampaikan kalau pengen belajar, ayo kita siap membantu. Tapi kamu buat, istilahnya ada beberapa orang, akhirnya dia siap di dusun lain di SL2 SL Sumber Jegi dan SL2 itu berkumpul orang-orang, ibu-ibu sekitar 10 orang. Akhirnya kita datang ke sana, kita belajar bersama lagi seperti yang dilakukan di SL1 di sini, Sumber Lestari 1 ini. Kan awalnya dari sini. Terus begitu akhirnya ini virus ini terus berkembang. Virus kebaikan terus berkembang. Dari SL dusun sini SL1, kemudian muncul di SL2, sama nanti kemudian di Madoh, di dusun Madoh itu juga, di Sumber Mulya itu juga demikian. Nah, itu juga pengen diajari. Nah, kemudian setelah itu kami dari pemerintah desa pun juga dengan adanya gerakan semacam ini juga ada semacam tergerak hati kami untuk membantu. Nah, akhirnya ibu-ibu yang sudah komit untuk belajar itu
kami berikan insentif, istilahnya dana namanya dana support itu ya. Udah kalau oke nanti tak kasih 1 juta. Nah, kemudian dengan itu akhirnya dia semangat tumbuh akhirnya kita tumbuh waktu itu baru 6 kelompok. Nah, 6 kelompok kita berjalan dengan baik dan kemudian tumbuh lagi sumber laras asri itu yang ke-7 dan yang terakhir sumber bestari itu yang terakhir kelompok wanita tani sumber bestari kemudian dari sekarang ada 8 kelompok wanita tani. Ceritanya seperti itu. Iya. Baik, berawal dari keinginan untuk pengelolaan sampah ya Pak ya. Iya. Akhirnya kemudian bisa berkembang hingga proses bertani. Gitu, ya. Baik, berarti itu mulai tahun berapa Pak? Kita di awal tahun 2020. Jadi pas pandemi itu ya Mas. Jadi ya. Justru kalau kami istilahnya itu pandemi atau COVID yang membawa berkah. Karena saat itu kami warga dilarang untuk berkumpul, akhirnya kita dengan beraktivitas seperti itu akhirnya malah membuahkan hasil seperti itu. Ya baik, berarti untuk kelompok wanita tani ini apakah ini terbentuk karena ya semacam dorongan dari pemerintah atau sebenarnya bibitnya itu muncul dari kelompok ibu-ibu itu sendiri, Pak Mun? Inilah yang bikin perbedaan kami dengan yang lain. Jadi kalau di wilayah kami kegiatan ini merupakan keinginan dari ibu-ibu. Jadi bermunculnya dari ibu keinginan kami dari pemerintah mensupport. Jadi insya Allah dengan seperti itu ya alhamdulillah sampai saat ini kegiatan berjalan dengan baik. Karena memang ini keinginan dari bawah, bukan keinginan kami. Kami hanya mensupport saja. Ya baik, berarti pemerintah itu malah bisa dibilang memberikan dorongan ketika sudah ada kelompok tertentu. Ya. Baik, kalau kita ke Bu Mutmainah ini ya, ini sebenarnya faktornya apa Ibu? Kenapa ibu-ibu di Kecamatan Colomadu tepatnya di Sambolon ini ya ingin membentuk kelompok-kelompok wanita tani? Ya, karena kan memang sejak awal tadi dia sudah disampaikan oleh Pak Mul, kalau di KWT di Sambolon ini kan mulai dari COVID itu nggih, pandemi COVID itu nggih, karena waktu itu memang di waktu pandemi COVID itu kan kebanyakan ibu-ibu kan aktivitasnya kan dibatasi nggih, tidak boleh berkumpul apalagi dan di dalam ruangan. Nah, waktu itu kita juga ibu-ibu diawali dari 4 orang itu kita juga berpikir kegiatan apa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tidak menyalahi aturan pada saat itu, tidak boleh berkumpul di dalam satu ruangan. Terus kebetulan kita juga tadi juga disampaikan Pak Mul, kita juga ada kenalan juga dari penyuluh pertanian di Kecamatan Colomadu. Alhamdulillah waktu itu memang kami hubungannya sangat baik dan beliau memberi gambaran bahwa kegiatan yang memang bisa dilakukan di saat pandemi COVID memang di luar ruangan gitu, seperti ya kita bercocok tanam, seperti kegiatan KWT itu memang sangat pas untuk kegiatan saat itu, karena di samping kita melakukan kegiatan kan kita juga sekalian bisa berjemur gitu. Waktu itu di pandemi COVID kan memang disarankan untuk berjemur gitu. Nah itu memang diawali dari 4 orang ibu itu dengan pembinaan beliaunya dari penyuluh, terus alhamdulillah berjalan waktu itu cuma di RTC-nya aja, di RT 062. Waktu itu juga ibu-ibu yang lainnya juga kepengen mengikuti kegiatan yang ada di RTC ini. Itu mungkin awalnya seperti itu, dan kegiatannya itu kan dirasakan ibu-ibu manfaatnya begitu luar biasa itu karena di samping kita bisa melakukan aktivitas fisik yang tentunya menyehatkan pada waktu pandemi COVID, terus juga silaturahim juga masih bisa terjalin dengan baik, dan tentunya dari kegiatan-kegiatan KWT ibu-ibu ini sedikit banyak bisa membantu perekonomian keluarga. Baik, bisa sampai membantu perekonomian keluarga ini ya Bu ya. Baik, berarti di tahun 2025 ini sekarang ada berapa kelompok wanita tani yang eksis hingga sekarang Bu Mut?
Kalau sampai sekarang ada 8 kelompok yang terbagi di 6 dusun. Jadi di dusun Bolon ini ada 2, di dusun Gonggangan ada 2 kelompok, di dusun Tempuran 1, Pucung 1, Mado 1, dan dusun Jetak 1. Semua ada 8 kelompok, dan 8 kelompok itu di tingkat desa tergabung di dalam gabungan kelompok wanita tani. Oh ya. Kalau nama-namanya masih apa? Tidak Ibu. Masih, Iya. insya Allah. Kalau yang awalnya itu kan di sini di KWT Sumber Lestari 1 di sini. Terus yang alhamdulillah kita jadikan di sekretariat terus KWT Sumber Lestari 2 di dusun Bolon, terus di dusun Gonggangan itu ada KWT Sumber Bestari dan KWT Subur Makmur. Di dusun Tempuran itu ada KWT Sumber Rezeki. Terus di dusun Madoh ada KWT Sumber Mulyo, dusun Pucung ada KWT Sumber Rejo, di dusun Jetak namanya KWT Laras Asri. Oh, baik. Ada 8 kelompok luar biasa ini yang eksis hingga saat ini ya Pak Mul dan Bu Mul. Baik, ini kan tadi awalnya dari pengelolaan sampah, kemudian beralih ke pertanian yang konvensional dengan media tanam tanah gitu ya. Dan sekarang kan ini kabarnya mulai beralih ke media tanam hidroponik gitu. Ceritanya seperti apa? Mungkin dari Ibu Mul terlebih dahulu. Dulu awalnya juga kita juga tidak menyangka dulu waktu itu kok kita sampai alhamdulillah bisa berjalan dengan hidroponik walaupun kita sekarang sudah hampir mayoritas hidroponik, tapi kita tetap tidak tidak melupakan dengan pola tanam yang tetap dengan organik itu, walaupun masih sedikit tapi kita tetap masih juga di beberapa KWT. Itu awalnya dulu memang ada keinginan saya waktu itu saya lihat di di TV atau di media sosial itu kan bayangan saya itu kok enak gitu bertani dengan hidroponik gitu lah. Kebetulan waktu itu juga dari desa itu juga ada bantuan waktu itu untuk hidroponik. Waktu itu dari desa ada bantuan, terus ada keinginan kita untuk belajar. Waktu itu kita mencari narasumber yang bisa untuk bisa dijadikan atau bisa dijadikan mentor untuk di Desa Bolon, dan alhamdulillah kita ketemu waktu itu dengan salah satu bapak-bapak atau masih disebut mas-mas itu, memang beliau di bidang atau ahlinya di hidroponik. Waktu itu kita belajar ke sana, saya mengajak perwakilan dari KWT itu belajar ke sana, belajar dari cara menanam atau sampai panen. Terus alhamdulillah dari kita belajar ke sana, terus terus kita langsung kita praktekkan di sini dengan mengundang beliaunya untuk mengisi di Desa Bolon. Baik, luar biasa ya, bukan hanya berdiam diri untuk memanfaatkan ilmu yang sudah dapat, tapi juga harus pergi berkembang yang akhirnya sampai saat sekarang yaitu ilmunya terkait dengan tanaman hidroponik gitu ya Bu. Nah, lantas dengan semangat luar biasa dari para warganya ini Pak Mul ya, support dari pemerintah ini apa yang diberikan? Iya, seiring dengan program dari pemerintah pusat adalah ketahanan pangan, dan juga KWT ini juga merupakan salah satu program dari PKK, utamanya di Pokja 3. Tentunya kami sangat mendukung dengan cara yaitu kita tiap tahun menganggarkan ataupun untuk pengembangan dari KWT ini. Jadi kami berharap ini nanti tidak cukup sampai sini, supaya nanti kelompok-kelompok ini nanti bisa berkembang. Ya mungkin kalau orang lain menilai mungkin yang namanya sayuran biasanya kan di daerah pegunungan. Betul. Tapi kenapa kok malah di Bolon, di daerah panas seperti ini? Nah, itu mungkin salah satu kelebihan ataupun yang ada di tempat kami, yaitu tentunya dari semangat dari ibu-ibu yang ada di sini untuk mau maju dan mau bergerak untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kami siap mendukung. Baik, berarti adanya support penganggaran ya dari pihak pemerintah untuk kelompok wanita tani itu sendiri. Bahkan kalau yang namanya pertanian hidroponik, ya sependek yang kami tahu ya Pak ya, modalnya kan itu lumayan besar di awal gitu ya. Apakah juga ada mungkin bantuan awal gitu selain penganggaran tiap tahun?
Kalau bantuan awal ada Pak. Jadi kita itu memang tidak langsung serta-merta 8 kelompok, enggak Pak. Jadi awalnya itu kita menganggarkan 30 juta di tahun 2022 ya Bu ya. 2022. Jadi droplet dari 2022 itu 30 juta. 30 juta itu waktu itu kita pengadaan baru 3 meja. Ya, 3 meja. Kemudian setelah kita laksanakan ternyata berhasil, kemudian baru berkembang ke kelompok wanita tani yang lainnya. Jadi tidak langsung 8 serta langsung ada enggak, tapi bertahap. Ya, alhamdulillah luar biasa. Lantas sekarang perkembangannya seperti apa Ibu Mut dengan adanya semangat yang luar biasa dari para ibu-ibu dan dukungan anggaran dari pihak pemerintah ini? Ya, tentunya ibu-ibu sangat berterima kasih kepada desa, dan alhamdulillah juga dengan adanya KWT di Desa Bolon ini bisa menginspirasi untuk desa-desa yang lain untuk bisa melakukan kegiatan yang sama yang dilakukan di Desa Bolon. Iya, baik. Berat. Sekarang kalau sekali panen rata-rata bisa berapa banyak yang dihasilkan Ibu Mut? Kalau yang dihasilkan, kalau satu meja itu 8 meter dengan 400 lubang, yaitu sekitar 50 sampai 60 kilo. Kalau kita itu setiap 35 hari sampai 40 hari. Luar biasa, itu baru untuk satu KWT ya, yang kalau misal punya satu meja. Kalau misal lebih itu silahkan dihitung sendiri ya pemirsa. Baik, dengan begitu bagusnya perkembangan pertanian hidroponik di Desa Bolon ini ya Pak ya, boleh tidak kami melihat dan mengetahui proses-proses pembudidayaan pertanian hidroponik ini? Baik, dengan senang hati kami terbuka Mas. Jadi moga itu bisa dilihat, bahkan kami juga sudah beberapa kali memberi kesempatan kepada saudara-saudara kami yang lain untuk belajar di sini. Kemarin dari SMP Negeri 3 Colomadu, siswanya juga belajar ke tempat kami, kemudian dari desa-desa yang lain, bahkan sekarang sudah ada 4 desa yang sudah meniru kegiatan kami di Colomadu ini. Jadi tidak hanya di Desa Bolon, sekarang program hidroponik sudah berkembang di Desa Malanjiwan, Desa Baturan, Desa Lodran, Desa Paulan di situ. Jadi artinya apa? Ternyata beliau juga bisa memanfaatkan dapat merasakan manfaatnya dari kegiatan program sistem hidroponik. Baik, luar biasa. Berarti Desa Bolon sebagai inisiator ya Pak ya program pertanian hidroponik ini. Baik pemirsa, kita sudah diizinkan dan tentunya kita akan melihat proses pembudidayaan hidroponik yang ada di Gabungan Kelompok Wanita Tani Sumber Lestari Desa Bolon, Kecamatan Colomadu. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah berada di salah satu kebun dari Gabungan Kelompok Tani di Desa Bolon ya, Kecamatan Colomadu. Dan ini adalah salah satu kelompoknya, yaitu kelompok Sumber Rezeki. Baik, di depan kita juga pemirsa bisa lihat bahwasanya ini adalah media tanam ya dari pertanian selada hidroponik. Baik Ibu Mutmainah, ini kan di depan kita banyak pipa-pipa ini ya. Nah, selain pipa-pipa ini, untuk persiapan dalam pembudidayaan selada hidroponik apa saja yang harus disiapkan itu Ibu? Yang perlu kita siapkan tentunya benih ya Mas. Ini benih dari benih selada yang kita mau tanam di instalasi hidroponik. Dan tentunya ini juga rock wall, namanya rock wall, yang ini nanti akan kita potong-potong dan benihnya ini nanti akan kita masukkan di dalam rock wall.
Baik, berarti rockwool ini sebagai media tanam awal untuk pembibitan dari seladanya ini, Bu. Iya, betul, Mas. Ya, baik. Jadi pemirsa nanti bisa disiapkan ketika Anda ingin melakukan pembudidayaan hidroponik ya, harus ada rockwool, kemudian bibitnya juga. Kemudian selain itu apa lagi, Bu, selain media tanamnya rockwool? Iya, tentunya kita kan juga butuh nutrisi ya, Mas. Nutrisi yang nanti untuk yang kita untuk produksinya diproduksinya di hidroponik, dan tentunya juga kita ada juga namanya net pot yang nanti untuk tempat rockwool itu nanti kalau mau dimasukkan di dalam instalasi hidroponik. Ya, baik, berarti ketika kita ingin menggunakan media hidroponik pemirsa, kita harus ada net pot, kemudian rockwool, dan juga pipa-pipanya untuk melakukan penanamannya. Baik, kalau di Desa Bolon ini sendiri, Pak Mul, apakah semua peralatan ini juga ada fasilitas dari pihak pemerintah kepada kelompok wanita tani? Baik, terima kasih. Jadi ini salah satu program dari pemerintah desa untuk pemberdayaan wanita. Jadi semua peralatan-peralatan ini, instalasi ini semua adalah bantuan dari desa. Kemudian namun demikian di sumber kelompok wanita tani sumber rezeki ini, alhamdulillah kita kemarin berawal membantu dua meja, tapi dia sudah bisa mengembangkan. Dengan hasilnya dia bisa mengembangkan menambah satu meja ini. Jadi kita ada 8 kelompok wanita tani di Desa Bolon, semua kita fasilitasi dari desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat kelompok wanita tani ini. Baik, berarti bisa menjadi salah satu sumber pangan ya Pak ya di kelompok wanita tani ini khususnya ya. Baik, Ibu, kalau di pertanian hidroponik ini kalau boleh disampaikan kelebihannya apa, Bu, dibandingkan kita misal nih ya, kan lahan pertanian untuk di media tanam tanah masih banyak gitu. Dibandingkan hidroponik apa kelebihannya, Ibu? Kelebihannya hidroponik adalah tentunya di dalam tenaga kerja ya, Mas. Tenaga kerja kita lebih ringan karena kita tidak harus mencangkul gitu, tidak harus mengolah tanah seperti kalau kita di lahan. Terus kedua juga kita untuk hasilnya kita juga lebih menguntungkan gitu dibandingkan dengan yang ada di lahan. Baik, memang banyak keuntungan ya, salah satunya tenaga untuk melakukan usaha di pertaniannya itu lebih ringan dan nilai jualnya juga lebih tinggi gitu ya. Baik, kalau kita mau memulai budidaya ini, persiapan awal apa yang harus dilakukan, Ibu? Persiapan awal ya seperti tadi saya sampaikan, kita harus menyemai dulu ya Mas, menyemai dulu benih yang kita masukkan di dalam rockwool, itu nanti kita semai, mungkin kita masukkan di dalam ruangan, suhu ruangan itu 1 kali 24 jam di ruangan tertutup. Habis itu di hari kedua baru kita keluarkan ke luar seperti ini, seperti ini. Kita semaian usia 2 hari kita sudah keluarkan di dalam kita keluarkan di luar ruangan. Di rockwoolnya sendiri ketika menyemai apakah juga ada bantuan nutrisi yang diberikan, Ibu? Oh, tidak. Hanya air saja ya? Iya, cuma air aja. Baik, berarti untuk ini kan yang kita gunakan di sini penyemaiannya menggunakan nampan ini ya, Bu ya. Biasanya bisa untuk berapa banyak bibit? Untuk berapa bibit itu kalau yang satu ini mungkin bisa sekitar berapa ya? 100 bisa Mas, 100 bibit. 100 bibit ya. Jadi untuk satu semaian di satu nampan ini bisa untuk 100 bibit dari tanaman selada gitu ya Bu ya. Baik, kalau di media hidroponik kan tentu media tanamnya itu adalah air ini ya. Apakah ada kualifikasi tertentu atau mungkin ya spesifikasi lah dari air yang digunakan untuk pertanian hidroponik ini, Ibu? Tidak, secara umum kita di 8 kelompok itu pakai air sumur biasa Mas. Air sumur yang air tanah maksudnya air sumur yang kita ambil dari tanah. Ada pH tertentu tidak Bu yang disyaratkan? Ada. Itu kan memang kalau di hidroponik itu ada pH sama ppm-nya itu kan sudah ditentukan misalnya usia sekian hari pH sama ppm-nya harus sekian, itu kan sudah ada panduannya dari pelatih kita atau mentor kita sudah ada panduannya untuk ibu-ibu semua.
Baik Ibu, kita kembali ke proses pembibitan tadi ya. Setelah semai kita tunggu berapa nanti akhirnya bisa ditanam di media pipa-pipa ini Ibu? Nggih, ini kalau ini kan 2 hari nggih. Biasanya kalau sudah sekitar 10 hari, 10 hari sampai 14 hari itu sudah siap dimasukkan di instalasi hidroponik. Ya, paling enggak kalau sudah 3 daun, muncul 3 daun, itu berarti sudah siap dimasukkan di dalam instalasi. Baik, berarti cirinya adalah minimal tumbuhnya 3 daun ya. Ketika sudah muncul 3 daun, akhirnya nanti bibitnya nanti siap untuk ditanam gitu. Ya. Kemudian setelah siap nanti dimasukkan ke tempat yang seperti apa Ibu? Net pot, dimasukkan dalam net pot. Ya. Ya. Ini dimasukkan di dalam net pot sini, nggih. Nah, ini udah langsung ya. Iya, baik, berarti tekniknya sangat mudah dan simpel ya. Ketika nanti sudah muncul 3 daun di bibit seladanya yang disemai, kemudian dimasukkan ke net pot, kemudian tinggal dimasukkan ke lubang-lubang yang sudah disiapkan. Nah, di air yang digunakan ini apakah ada tambahan nutrisi yang diberikan Ibu? Iya betul Pak, kita pakai nutrisi Abimik, ada nutrisi yang dari apa yang harus diberikan untuk tanaman hidroponik. Berapa komposisinya Ibu? Komposisinya itu sesuai usia dari tanamannya, jadi tidak sama gitu nggih. Usia misalnya usia 2 minggu, nanti usia 1 bulan itu nutrisinya juga berbeda-beda. Tidak ada panduannya. Baik, berarti kita nanti bisa mengikuti panduan sesuai dengan apa yang ada di kemasannya itu ya Ibu ya. Baik, berapa lama kita menunggu untuk istilahnya tanaman selada ini bisa tumbuh gitu Ibu? Dan siap panen? Oh, kalau siap panen itu sekitar 30 sampai 35 hari, maksimal 40 hari kita sudah bisa panen. Baik, untuk pemberian nutrisinya setiap hari atau setiap pekan sekali? Itu kalau ini kan setiap hari kita cek nggih, setiap hari kita cek dengan menggunakan alat ini nggih yang namanya TDS. Ini adalah untuk ngecek ppm di dalam air. Jadi misalnya nanti ppm-nya yang ditentukan, oh misalnya ini usia berapa nggih, misalnya usia 3 minggu itu kan sudah ada ketentuannya berapa ppm, misalnya masih kurang ya nanti ditambahi gitu Mas. Baik. Berarti ada alat ukurnya ya Bu ya? Ini yang namanya TDS. Nah, TDS sehingga nanti setiap hari bisa dicek kalau semisal nutrisinya kurang di umur tertentu nanti harus ditambahi nutrisinya gitu. Baik Pak Mul, ini dengan berbagai persiapan yang begitu mudah ini ya, bagaimana dari pihak pemerintah mendorong ya kelompok wanita yang di sini untuk tetap eksis membudidayakan hidroponik utamanya selada? Ya, kami berharap kegiatan ini bisa eksis. Tentunya kami juga mendorong kepada ibu-ibu untuk senantiasa berkomunikasi, bertemu. Jadi di masing-masing kelompok wanita tani itu secara rutin ada pertemuan. Kemudian dikoordinir gabungan kelompok wanita tani tingkat desa. Yang diketuai oleh Ibu Mainah ini, beliau secara rutin juga ada pertemuan. Tujuannya pertemuan itu adalah untuk pertama saling silaturahim di antara kita. Kemudian yang kedua berbagi ilmu, berbagi pengalaman di masing-masing kelompok. Saya yakin di masing-masing kelompok itu juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu fungsinya bertemu itu nanti adalah kita berbagi pengalaman, kemudian selain itu juga saling memotivasi untuk senantiasa bersama-sama. Jadi kita membangun kelompok wanita ini tidak sekedar berkelompok bertemu, tapi kita juga berusaha bagaimana kita bisa menjaga kebersamaan. Nah, kebersamaan di sini kita sekarang berulang kali kita sampaikan, selain kita saling mengenal, kemudian kita saling memahami sama kelompok, anggota kelompok, saling membantu. Nah, seperti itu yang kita terapkan sehingga ibu-ibu itu tidak sekedar kumpul, tapi benar-benar merasa memiliki apa yang sudah diberikan oleh desa ini dan nanti bisa dikembangkan di kemudian hari. Saya harapkan karena bisa meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu. Begitu. Baik, kembali ke Bu Mutmainah ya. Hingga tadi kan
selada ini umurnya kurang lebih 30 hingga 35 hari untuk bisa siap panen gitu Ibu. Nah, ada tidak perawatan-perawatan tertentu yang dilakukan selain adanya penambahan nutrisi di media airnya? Tentu ada ya Mas. Di selada ini kan memang ada hama, nggih. Hamanya itu kan biasanya ulat, nggih, ulat lah. Ibu-ibu di samping kita itu ngecek ppm air, itu kita juga ngecek ulat-ulat itu ada ndak di tanaman selada. Jadi kan memang kita tidak pakai disemprot-semprot apa itu. Jadi untuk ulat ini memang kita manual, nggih. Jadi memang kita cari satu-satu, kalau memang ada ulat ya kita buang. Itu mungkin perawatannya itu. Baik, berarti musuh dari ataupun hama dari tanaman selada adalah ulat ya. Iya. Sehingga setiap hari harus dicek. Kalau semisal ada ulatnya, sebisa mungkin secepatnya harus segera dibuang gitu. Nah, penggunaan dari greenhouse ini apakah berfungsi untuk mengurangi dari hama dan penyakit yang menyerang tanaman hidroponik itu Ibu? Iya, tentu nggih. Tentu dengan adanya ini nggih, greenhouse ini, terus juga di samping-samping ini juga ada seperti kelambu nggih, ini untuk menghindari hama-hama itu. Oke. Baik Ibu, ini kan sistem nutrisinya semua berasal dari airnya sendiri. Air harus mengalir setiap saat. Semisal dalam kondisi tertentu ini ya, siklus airnya ini mungkin ada ya mati listrik dan pompanya tidak bisa menyala gitu. Sistem apa yang sudah disiapkan sehingga nanti proses penyaluran nutrisinya tetap berjalan? Ya mungkin selama ini kita antisipasinya ya kita juga sementara didiamkan selama matinya nggak terlalu lama gitu, insya Allah kan masih bisa. Ada batas waktunya ya Ibu ya? Iya. Baik, semisal hanya 1 jam 2 jam tanaman hidroponik tidak kena air tidak masalah gitu ya? Baik, nah ini juga penggunaan meja di sini kan yang sisi ini adalah agak sedikit miring ini ya. Apakah ada fungsinya ini Ibu? Sama aja Mas, kalau kini kan memang agak pipih nggih. Ini sama yang pralon itu sama aja, nggak ada perbedaan. Ya, baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, ini tadi kita sudah ngobrol ya persiapan terkait dengan pembudidayaan tanaman selada hidroponik. Jadi nanti para pemirsa jika Anda ingin melakukan pembudidayaan yang serupa, bisa ditiru persiapan alatnya apa saja. Ada rock wool untuk media semainya, kemudian ada net pot sebagai media menanamnya ya nantinya, dan tentunya ada media pipa dan air sebagai media utama pemberian nutrisinya. Kita akan lanjut perjalanan kita di acara Mitra Tani hari ini dalam edisi khusus DKWT Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pemirsa, selada yang ditanam di sini menggunakan sistem hidroponik. Sistem hidroponik sendiri adalah sistem pertanian yang tidak lagi menggunakan tanah sebagai media tumbuh. Sebagai gantinya, agar tanaman selada menyerap nutrisi langsung dari larutan air yang telah diperkaya dengan unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Salah satu sistem yang paling umum digunakan untuk menanam selada adalah NFT atau Nutrient Film Technique. Dalam sistem ini, air yang mengandung nutrisi mengalir tipis dan terus-menerus dalam talang-talang sempit, membentuk lapisan tipis di bagian dasar akar tanaman. Aliran ini memastikan akar mendapatkan suplai nutrisi, air, dan oksigen secara konsisten tanpa tergenang.
Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih berada di gabungan kelompok wanita tani Sumber Lestari ya, Desa Bolon, Kecamatan Solomadu. Dan di depan kita ini adalah salah satu bagian dari kelompoknya, yaitu KWT Sumber Rezeki. Nah, di sini kita bisa lihat pemirsa, tanaman seladanya sudah siap panen dan semua tanaman ini menggunakan sistem hidroponik ya, yang tentunya yang menggunakan media tanam hanya air, tidak menggunakan tanah. Itu ciri khas dari sistem pertanian hidroponik. Nah, Pak Mul, Ibu Mut, ini kan tanaman yang umurnya kurang lebih 35 hari ya, yang sudah siap panen gitu ya. Siap. Nah, biasanya kalau ini tadi kan disebutnya satu meja ini Pak ya. Iya, satu meja. Biasanya bisa panen berapa banyak dalam satu masa produksi? Baik, alhamdulillah atas izin Allah. Jadi kalau satu meja ini kurang lebih kita bisa mencapai antara 50 sampai 60 kilo. Luar biasa ya. Ya. Untuk satu meja ini. Satu meja ini. Satu meja. Nah, satu kilonya itu kurang lebih berisi 6 atau 7 net pot. Oh. Gitu ya. Baik, berarti dari 6 sampai 7 net pot bisa menghasilkan kurang lebih 1 kilo ya. Iya. Wah, padahal harga ataupun nilai jual dari selada itu sendiri berapa sih Pak Mul? Kalau yang sudah yang kita alami ini antara kisaran 16.000 sampai 20.000. Luar biasa ya, berarti nilai jualnya cukup tinggi lah ya, bisa dibilang gitu. Dari istilah 1 bulan saja kita tanam bisa menghasilkan kurang lebih 60 kilo dengan harga jual 16 sampai 20.000 ini pemirsa. Nah, di kelompok Sumber Rezeki ini kan ada 3 meja ini ya Pak ya. Iya. Nah, kalau biasanya kalau untuk membuat satu meja ini modalnya berapa ini Pak Mul? Sebenarnya kalau modal awal ya, dari instalasi yang ada ini kita modal awalnya 9 juta. 9 juta itu sudah komplit. Tapi kalau sudah berjalan dengan seperti ini, tanaman seperti ini, kita modal itu bersih itu sekitar 200.000 saja. Dengan hasil kurang lebih katakanlah kalau kita 60 kilo dengan harga 16.000 berarti kan sudah 960.000. Nah, berarti keuntungan satu meja dalam masa kurang lebih 35 hari itu keuntungan per meja ini kurang lebih sekitar 600 sampai 700.000. Luar biasa ya, hampir 4 kali lipat dari modal awalnya gitu ya Pak. Karena dengan sistem hidroponik ternyata ya tadi lebih efisien dari segi biaya dan tenaga kerja. Baik, kalau modal awalnya tadi kan 9 juta. 9 Nah, itu juta. untuk membeli apa saja Pak Mul? Baik, 9 juta itu kita membeli instalasi ya. Bentuknya apa itu instalasi? Instalasi itu bentuknya dari pipa, kemudian ada sistem pengairannya dengan pompanya, dengan tandonnya. Itu instalasi seperti itu. Kemudian peralatan tanam, ada net pot, kemudian ada rock wool, termasuk bibitnya dan nutrisinya. Sudah komplit, bahkan kita didampingi selama 2 kali panen. Jadi selama 2 kali panen itu dari mitra kerja kita itu mendampingi supaya nanti setelah 2 kali panen itu kita benar-benar paham dan bisa berusaha sendiri, bisa mengerjakan sendiri. Dan hasil panennya kita sudah bekerjasama dengan itu istilahnya bermitra. Jadi kita sudah hasil panen sudah tidak khawatir lagi untuk penjualannya, pemasarannya. Baik, berarti untuk kelompok wanita tani di Desa Bolon ini semua memiliki mitra ya Pak ya? Iya, bermitra semua. Apa sih Pak keuntungannya bermitra? Yang jelas kalau kita bermitra itu dari segi keamanan pemasaran, Mas. Jadi kita dari ibu-ibu tidak khawatir lagi kesulitan dalam pemasaran. Karena selada ini kan mohon maaf ya, gampang-gampang susah dalam pemasaran. Jadi kalau kita sudah punya peluangnya itu kan aman. Tapi kalau kita memasarkan sendiri itu kadang-kadang masih menemui kendala-kendala. Oke, baik. Berarti ada satu hal yang menjadi poin plusnya kelompok wanita tani di Desa Bolon ini ya Pak ya, yaitu adanya mitra terkait dengan
hasil panen dari tanaman selada ini sendiri. Dan bahkan ada pendampingan juga ya Pak dari mitra, sehingga nanti tanaman selada ini pasti bisa berhasil dan sukses gitu. Iya, diharapkan demikian. Baik, Ibu Mut, ini kan kalau kita bisa lihat di satu meja depan kita ini semua berhasil gitu ya Ibu. Ada tidak mungkin dalam proses belajarnya teman-teman kelompok wanita tani ini gagalnya gitu bisa dibilang? Kalau gagal ada juga nggih Mas, karena kan kita bertanam nggih, entah itu di lahan ataupun di hidroponik, tentu kan juga ada gagalnya juga. Kalau di hidroponik ini kita memang kalau pas musim cuaca ekstrim itu nggih, misalnya panas sekali atau dingin sekali, itu menyebabkan akar busuk di selada ini nggih. Jadi akhirnya kalau akar busuk itu nanti akhirnya layu dan akhirnya mati. Oh, itu. Baik, berarti tergantung cuaca juga ini ya. Cuaca. Tadi 9 juta itu apakah sudah termasuk instalasi untuk greenhouse-nya, Pak Mul? Iya. Jadi begini, tidak semua dengan sistem greenhouse. Jadi kalau greenhouse seperti ini, kelambu itu tambahan inovasi ataupun kreativitas dari kelompok masing-masing. Kalau yang lainnya sebatas instalasi dan atap. Oh, gitu. Baik, barangkali mungkin juga faktornya kegagalan karena mungkin ya ada faktor cuaca yang tidak bisa terlindungi dari greenhouse itu sendiri mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Baik, Ibu Mut, ini di depan kita kan ada yang tinggi nih ya seladanya, ada yang agak lebih pendek ini. Apakah ini gagal atau ada varietas yang berbeda yang ditanam? Oke, ini kebetulan ini benihnya berbeda nggih Mas. Sama-sama selada, tapi memang ini jenisnya berbeda. Oh, tapi perlakuannya sama. Perlakuannya sama. Oh, ya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jadi nanti tinggal memilih ya varietas yang mana yang disukai gitu ya. Nah, bisa dilihat perbedaannya, namun perlakuannya juga sama gitu. Nah, kalau mendekati masa panen seperti ini Ibu Mut, apa yang harus dilakukan oleh para kelompok wanita tani ya, ataupun para ibu-ibu di sini sehingga nanti menjamin keberhasilan dari panennya sendiri Ibu Mut? Ya, kalau sudah mulai pasca panen ini memang kita juga harus menjaga nggih. Yang pasti kan kita harus teliti nggih untuk ulat itu nggih, kita harus teliti. Kalau ada ulat ya kita bersihkan nggih supaya panennya bisa berhasil. Baik, berarti hanya ulat ya. Baik, berarti musuh utamanya itu hanya ulat. Ya. Selain itu tidak ada. Nah, selama ini apakah kelompok wanita tani dan gabungan kelompok wanita tani di Desa Bolon ini sejak awal memang sudah menanam selada Ibu? Apa pernah nanam tanaman yang lain? Belum. Awal-awal kita berdiri itu sekitar tahun 2020. Ini kita KWT di Desa Bolon itu kita lahan, kita mengolah lahan yang ada di sekitar rumah ibu-ibu dan kita pakai polybag. Awal-awal itu kita menanam sayuran-sayuran seperti cabai, terong itu dengan sistem lahan, dan kita pakainya yang organik. Jadi kita tidak pakai pupuk-pupuk kimia. Dengan berkembangnya waktu kemarin juga ada informasi-informasi, terus ada keinginan kita juga untuk pengen berkembang, terus kita mencoba-coba hidroponik. Ini juga awalnya juga baru 1 kelompok, 2 kelompok, kok akhirnya 1 kelompok berhasil, terus diikuti dengan kelompok-kelompok yang lain. Akhirnya tanaman yang dipilih adalah selada gitu ya? Selada. Yang lebih efisien ya. Kalau tanaman lain memang faktor apa yang terjadi ataupun kegagalannya? Selain selada itu sebenarnya kita pernah nyoba sawi. Cuma sawi itu kan kita belum ada mitra untuk bisa membantu menjualkan. Jadi ibu-ibu masih repot harus menawarkan ke pasar atau menawarkan ke ibu-ibu anggota gitu. Kalau selada ini kan kita sudah, ini sekali panen kita tinggal informasi ke mitra langsung bisa dipanen semua. Baik, akhirnya bisa berjalan hingga sekarang ya Ibu ya, dan bisa menjadi salah satu sumber ya pendapatan juga dari kelompok wanita tani yang ada di Desa Bolon. Baik Pak Mul, ini tadi kan kita ngobrol juga soal persiapan alatnya, kemudian modal awalnya juga. Ini kan sebenarnya ya bisa dibilang murah gitu ya, dengan kapasitas yang ketika panen itu kurang lebih 50-60 kilo. Nah, untuk menjaga itu semua apakah ada biaya perawatan rutin dari alatnya?
Kalau biaya perawatan alat meskipun ada tapi minim sekali. Jadi itu sudah istilahnya dari masing-masing kelompok itu bisa mandiri untuk merawat itu. Jadi dari desa, dari pemerintah desa tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk perawatan. Baik, berarti sekali memberikan istilahnya modal bantuan awal, dan kalau kelompoknya itu bisa survive gitu ya, ataupun bisa berhasil, ya mereka bisa menggunakan alat ini dan bisa mengupgrade gitu ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Ibu Mut, ini tadi kan juga penggunaan pompa untuk sirkulasi airnya gitu ya. Apakah beban listriknya nanti juga besar itu Bu? Tidak nggih, karena kalau kita ini tiga meja nggih, 3 meja ini 1 bulan itu paling cuma 100.000. 3 meja. Jadi memang beban listriknya tidak begitu berat. Jadi sedikit menambahkan ya, dari saya sampaikan modal untuk penanaman 1 meja ini kurang lebih 200.000. Itu sudah termasuk listrik, air, gitu, termasuk bibit, nutrisi itu hanya sekitar 200.000. Baik, berarti ya lumayan besar nih untungannya gitu. Baik, kita ke proses pemanenannya. Ada tidak Bu teknik khusus sehingga ketika manen ini tidak mengganggu alatnya atau mungkin ya sirkulasi yang ada di sini? Ada. Maksudnya tidak nggih, waktu manen kita sebenarnya mudah nggih, tinggal kita angkat aja ini sama net potnya. Biasanya nanti pakai alat plastik, jadi ditimbang kemudian nanti kan kita udah gini aja Mas. Dilepas, nanti kita lepas. Kemudian kita lepas, ini kan sudah. Baik, berarti mudah ya. Saya sepertinya juga bisa ini kalau cuma manen kayak gini ya. Tinggal diangkat saja ini pemirsa ternyata. Lalu seperti ini, kemudian tinggal ditarik dan dilepas. Ini dia. Nanti netpotnya bisa digunakan untuk panen berikutnya ataupun penanaman berikutnya ya. Jadi modalnya cukup sedikit ini pemirsa, tapi panennya cukup besar ini keuntungannya. Baik pemirsa, kita akan ikuti proses pemanenan di gabungan kelompok wanita tani Desa Bolon, Kecamatan Colomadu ya. Tetaplah bersama kami. Besar-besar ya Pak. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, setelah kita melihat ya kondisi dari pertanian hidroponik di Desa Bolon ya, luar biasa tadi, kita juga bisa melihat panennya termasuk yang berhasil ini tadi, dan tentunya nanti para pemirsa juga bisa simak proses-prosesnya untuk Anda yang ingin memulai pertanian hidroponik dari awal hingga akhir, termasuk juga bagaimana tips-tipsnya tadi sudah diberikan ya pemirsa. Hey Pak Mul, Bu Mut, kita kembali ke sekretariatnya GKWT ya, ini yang ada di Sumber Lestari, desanya Bolon ya Pak ya. Baik, tadi luar biasa dari semangat dari ibu-ibu tentunya ya, hingga bisa membuat kelompok dan akhirnya bisa memproduksi tanaman selada ini ya, dan bahkan setiap bulan bisa panen terus gitu. Ini kiatnya ataupun tipsnya apa Pak Mul? Tipsnya tentunya tidak lepas dari pertolongan Allah. Kemudian yang kedua ya dari semangat dari ibu-ibu yang ada di kelompok tersebut untuk senantiasa mau bergerak, mau berusaha. Mungkin itu. Baik, kalau dari Bu Mut ini kan selaku ketua ya, tentu sering dapatkan keluh kesahnya juga dari para anggotanya. Yang sering dirasakan oleh anggota KWT itu apa Bu? Mungkin suka dukanya lah gitu. Mungkin saya sukanya dulu gitu. Kalau sukanya ini ibu yang pasti kan kegiatannya bermanfaat ya. Yang pertama tadi kan bisa menambah income pendapatan, itu ibu sudah senang ya. Terus yang kedua juga tali silaturahim ini kita saling terjaga di antara anggota. Terus juga
senangnya juga kalau pas panen itu kita merasakan jerih payah kita selama mungkin dari menanam sampai proses selama penanaman itu kita memang terbayar waktu pas kita panen. Dan dukanya yang ya pasti kalau kan kita tidak mesti selalu nanam itu kan mesti panen kadang-kadang juga kita juga merasakan juga tidak panen gitu mungkin karena pas cuaca ekstrim atau mungkin kena hama itu dukanya seperti itu. Terus juga dukanya ya mungkin kalau pas pas hujan itu pas hujan itu kan yang biasanya kita mungkin bisa ke lahan itu kita tentunya terhambat. Mungkin Baik, itu dukanya kalau gagal panen lah bisa tapi sukanya pasti lebih banyak ya Ibu ya. Selain dengan keberhasilan panen setiap bulan, tentu dengan kemampuan dan keberhasilan dari kelompok wanita tani yang bisa kita lihat tadi, apakah pernah mendapatkan penghargaan yang istilahnya ya membanggakan gitu Ibu? Ya, kita alhamdulillah waktu itu awal-awal kita merintis KWT sekitar tahun 2021 waktu itu kita masih belum ada hidroponik waktu itu kita masih pengolahan lahan itu kita dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Karanganyar kita mendapatkan juara harapan 3 pemanfaatan pengkarangan lestari yang waktu itu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar. Terus juga kita dengan adanya KWT ini dengan digabungkan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti bank sampah atau dengan lingkungan itu kemarin tahun 2023 Desa Mbolen mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup menjadi desa proklim di program Kampung Iklim. Alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan proklim utama tahun 2023. Terus tahun 2024 kita mendapatkan penghargaan kita ikut lomba inovasi proklim karena inovasi proklim ini kan juga di dalam kegiatan KWT masuk, bank sampah masuk. Itu kita mendapatkan juara 2 di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Oh, luar biasa ini ya penghargaannya banyak sekali, bahkan bukan hanya tingkat kabupaten, sudah tingkat provinsi juga ini ya Ibu ya. Baik, bahkan tingkat nasional ini pemirsa. Berarti sudah tidak diragukan lagi nih kualitas dari teman-teman KWT di Desa Mbolen. Nah, Pak Mul, untuk menjaga ya kesuksesan KWT ini apa sebenarnya rahasianya Pak Mul? Iya, tentunya yang pertama tetap kita minta pertolongan kepada Allah, karena segala sesuatu ini kan karena kehendak Allah. Kemudian yang kedua tentunya kita menjaga dan terus menjalin silaturahim dengan anggota, dengan KWT yang ada, karena dengan kita sering bertemu, sering komunikasi, itu salah satu cara untuk melancarkan, menjaga komunikasi ini, karena segala sesuatu harus ada komunikasi. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan kepada kelompok wanita tani yang ada di Desa Mbolen ini untuk selalu ada pertemuan. Kemudian di tingkat desa yang dari gabungan kelompok wanita tani yang diketuai oleh Bu Maino di tingkat desa ini juga ada pertemuan tiap 2 bulan sekali gitu ya, 2 bulan sekali. Jadi di masing-masing KWT itu tiap minggu ada pertemuan, ada kegiatan. Kemudian 2 bulan sekali dikoordinir tingkat desa KWT untuk bertemu lagi. Ya tujuannya pertemuan itu adalah untuk membangun kebersamaan supaya tetap berjalan. Mungkin salah satu cara untuk menjaga supaya kegiatan ini bisa bertahan. Baik, berarti rahasianya adalah kebersamaannya tadi ya. Hingga ketika kelompoknya sudah memiliki rasa kebersamaan yang bagus, insya Allah program apapun bisa terlaksana dengan baik, insya Allah. Baik, Ibu Mut, semisal ada kelompok wanita tani daerah lain gitu, atau semisal dari instansi lain yang ingin belajar di sini,
bagaimana alurnya gitu Ibu? Nggih, monggo nggih, dengan senang hati kita akan terima. Ya, dengan alurnya nggih, langsung aja menghubungi pengurus GKWD Desa Mulud. Ya, atau nanti bisa juga datang ke sekretariatnya ini ya Ibu ya. Nanti bisa berkomunikasi, bisa juga datang langsung ke sekretariatnya ini. Ini alamatnya di mana tepatnya ini Bu? Alamatnya sekretariat. Alamatnya di Bolon RT 06 RW 2 Desa Bolon. Kecamatan Colomadu. Oh, baik. Dusunnya Bolon ya, RT 6 RW 2 Desa Bolon, Kecamatan Colomadu. Baik, terakhir barangkali ada pesan ya dari Ibu Mut dan Pak Mul kepada para pemirsa. Mungkin dari Ibu Mut terlebih dahulu. Nggih, mungkin pesan saya nggih, monggo nggih, kita sebagai wanita nggih, kita berdayakan di lingkungan kita dan kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Ya, baik. Kalau dari Pak Mul pesannya apa ini? Baik, kalau kami pesan kepada terutama dari kepada ibu-ibu khususnya di Kabupaten Bolon dan pemirsa semuanya, segala sesuatu kita melakukan kegiatan aktivitas hidup ini, yang pertama ya mencari ridho Allah, dan yang kedua kita sebagai orang yang beriman ya kita terus berikhtiar, berusaha supaya apa? Supaya bisa bermanfaat bagi sesama. Baik, terima kasih Pak Mul dan Ibu Mut sudah diberikan kesempatannya kami untuk belajar, tentunya juga sudah diberikan tips dan tentunya ilmunya pembudidayaan hidroponik setelah ada pada kesempatan kali ini ya. Semoga tetap sukses dan apa kegiatannya dari DKWD Desa Polo tetap penyelamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi perjalanan Mitra Tani edisi pertanian hidroponik utama ini selada ya di Desa Polon Kecamatan Colomadu. Nantikan perjalanan kami dengan tema dan episode yang lebih menarik. Baik, saya Wahid Tajidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.